Sering lihat stiker AI PC di laptop-laptop terbaru kan? Dan penasaran, ini apaan sih sebenarnya? Itu bukan sekedar stiker loh. Di dalamnya ada otak baru, sebuah prosesor khusus yang namanya NPU. Dan hari ini kita bakal bongkar tuntas kenapa komponen kecil ini bakal mengubah cara kita pakai komputer selamanya. Selama ini nih, kita tuh akrabnya cuma sama dua otak utama di komputer kita, CPU dan GPU. Tapi sekarang, siap-siap, karena ada pemain ketiga yang baru aja masuk ke arena. Pemain yang emang dibangun khusus buat satu hal, kecerdasan buatan. Gini deh, cara gampang buat memahaminya, bayangin CPU itu kayak manajer umum yang ngurusin semua tugas-tugas dasar. GPU itu spesialis grafisnya, si seniman yang melukis semua yang kita lihat di layar. Nah, NPU? Ini dia si jenius AI, yang tugasnya cuma satu, berpikir seperti manusia tapi jauh lebih cepat. Bagian 1, otak baru di kota ini. Jadi, apa sih NPU ini sebenarnya? Dan kenapa kok tiba-tiba semua orang jadi ngomongin ini? Yuk kita bedah bareng-barang. NPU itu singkatan dari Neural Processing Unit. Kedengerannya emang rumit ya, tapi tujuannya tuh simple banget. Ngejalanin tugas-tugas AI secepat dan seefisien mungkin. Kalau CPU dan GPU itu harus belajar dulu bahasa AI, nah NPU ini udah jadi native speaker-nya. Dia nggak perlu nerjemahin, dia langsung berpikir pakai bahasa AI. Bagian 2, keajaiban AI di PC Anda. Oke, udah cukup ya teorinya. Sekarang kita lihat, di dunia nyata otak baru ini bisa ngelakuin keajaiban apa aja sih? Hal-hal yang jangan-jangan udah Anda pakai tiap hari, tapi nggak sadar. Jadi gini, sebelum ada NPU, semua beban kerja AI itu dipaksa, bener-bener dipaksa ke CPU. Coba bayangin deh, kita nyuruh seorang akuntan buat lari maraton. Bisa sih mungkin, tapi hasilnya gimana? Ya performanya lambat banget, baterai boros abis, dan seluruh sistem jadi ngos-ngosan karena CPU utamanya kecapean. Nah, disinilah NPU datang jadi pahlawan. Dia itu nggak sok bisa ngerjain semuanya. Dia itu spesialis yang emang dirancang khusus buat satu hal aja, melibas jutaan perhitungan matematika kecil yang jadi pondasi AI. Dan dia ngelakuin itu secepat kilat sambil irit banget daya. Sering pakai background blur pas lagi video call, atau buka laptop cuma pakai muka lewat Windows Hello? Nah, fitur-fitur keren kayak gitu yang jalannya instan, enteng, nggak bikin laptop panas, itu semua kerjanya NPU. Semuanya diproses langsung di laptop Anda. Cepat, aman, dan yang paling penting, hemat baterai banget. Bagian 3, bagaimana NPU bekerja? Oke, kita udah lihat apa yang bisa dia lakuin. Sekarang, yuk kita ngintip dikit ke dalam mesinnya. Tenang-tenang, kita nggak bakal ngomongin yang ribet-ribet kok. Ini cuma soal gimana NPU berpikir dengan cara yang super jenius. Jadi, jantungnya setiap NPU itu ada komponen namanya MAC Array. Cara paling gampang buat bayanginnya, anggap aja ini kayak pasukan jutaan kalkulator super kecil yang kerja barengan. Mereka semua cuma ngelakuin satu hal simpel, operasi kali tambah. Tapi secara massal, bareng-bareng. Nah, inilah rahasia kenapa NPU bisa cepet banget. Alur kerjanya itu pintar banget. Jadi, CPU ngasih tugas. Misalnya, tolong blur background video ini. Nah, NPU nggak ngerjainnya satu-satu. Dia langsung pecah gambar itu jadi ribuan masalah kecil, terus dia lempar ke pasukan MAC Array tadi, dan wush, mereka selesain semuanya barengan. Hasilnya, langsung keluar instan dalam sepersekian detik aja. Ternyata nih, ada dua bumbu rahasia di balik efisiensinya. Pertama, NPU itu nggak perfeksionis. Dia pakai matematika yang presisi rendah. Kenapa? Karena buat tugas AI, jawaban yang cukup akurat itu jauh lebih cepat daripada nungguin jawaban yang sempurna banget. Terus yang kedua, memorinya itu nempel langsung di prosesornya. Jadi nggak perlu lagi tuh perjalanan bolak-balik yang lambat dan boros daya ke RAM utama komputer. Bagian 4, kerja tim CPU, GPU, dan NPU. Nah, ini penting banget buat dicatat. NPU itu bukan pengganti, dia itu anggota baru di sebuah tim impian. Yuk kita lihat gimana mereka bagi-bagi tugas. Coba deh lihat perbandingan ini. Gampangnya gini, GPU itu kayak gym raksasa tempat model-model AI dibangun dan dilatih. Proses ini butuh tenaga yang super gede. Nah, kalau NPU, dia itu arena tandingnya. Tempat model AI yang udah jadi tadi bekerja atau beraksi. Proses ini butuh kecepatan dan efisiensi, bukan tenaga badak. Atau, coba bayangin gini deh, GPU itu truk kontainer. Gede, kuat, bisa angkut apa aja, tapi ya gitu, boros dan gak lincah. Kalau NPU, dia itu kurir motor listrik.
dia nggak bisa bawa beban berat. Tapi buat tugas spesifiknya, nganterin paket-paket kecil, dia itu juaranya, nggak terkalahkan soal kecepatan dan efisiensi. Jadi, inilah dia tim impian di prosesor Anda. CPU itu otaknya, yang ngatur strategi. GPU itu ototnya, buat angkat beban yang super berat. Dan NPU, dia itu refleksnya, yang bertindak instan dan otomatis buat tugas-tugas AI kecil yang kita butuhin setiap saat. Bagian 5. Apakah Anda perlu NPU? Oke, kita sampai di pertanyaan paling penting. Dengan semua ini, laptop Anda yang berikutnya harus punya NPU enggak? Jawabannya, tergantung. Jawabannya itu tergantung Anda siapa. Kalau Anda seorang profesional, wajib. Berguna banget buat fitur-fitur produktivitas. Kalau gamer, GPU Anda tetap jadi bintang utamanya, jadi NPU bukan prioritas. Tapi, buat kita semua, pengguna biasa, jawabannya makin kesini makin jelas ya. Karena kedepannya, hampir semua aplikasi yang kita pakai bakal punya fitur AI yang paling optimal kalau jalan di NPU. Jadi, intinya simpel. NPU itu bukan sekedar fitur tambahan atau gimmick marketing ya. Ini adalah perubahan fundamental. Benar-benar pondasi baru dalam arsitektur komputer. Pondasi untuk era komputasi personal yang ditenagai oleh AI. Nah, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Seiring AI makin meresap ke semua aspek komputasi kita, mungkin nggak ya suatu hari nanti justru NPU, si otak AI yang gesit dan efisien ini, malah jadi komponen paling penting di komputer kita. Bahkan lebih penting dari CPU? Coba deh, pikirin. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.